Cape TV, mencerdaskan pekerja. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah riset kita kali ini. Hari ini kita bakal mengupas tuntas sebuah riset yang benar-benar membuka mata dari Dr. Desinta Dwi Asriani, seorang peneliti dari SRI Institute Yogyakarta. Riset ini jujur aja berani banget membongkar sisi lain yang jarang diomongin dari apa yang sering kita sebut sebagai revolusi hijau. Tahu kan, biasanya kalau ngomongin energi bersih, yang ada di bayangan kita tuh cuma permukaan yang berkilau aja, kayak deretan panel surya atau kincir angin yang megah gitu. Tapi di penjelasan kali ini, kita bakal menggali lebih dalam dan melihat langsung gimana sih nasib orang-orang yang ada di pusaran transisi ini. Oke, mari kita mulai dengan pertanyaan dasar ini. Coba deh dipikir-pikir, apakah energi bersih itu otomatis berarti energi yang adil? Kita kan sering banget ya dicekoki kampanye yang bilang kalau ninggalin bahan bakar fosil itu adalah solusi pamungkas buat menyelamatkan bumi. Seolah-olah itu obat mujarab. Tapi paparan Dr. Desinta hari ini justru ngajak kita buat menantang narasi itu. Beliau ngajak kita buat stop sebentar. Dan kritis dikit nih, sebenarnya apa sih yang dicapai dari transisi hijau ini di tingkat akar rumput? Siapa yang beneran diuntungkan dan siapa yang diam-diam malah dikorbankan? Masuk ke bagian pertama. Solusi sempurna atau masalah baru? Mari kita lihat dampak aslinya di lapangan. Coba perhatiin deh dua pendekatan yang beda banget ini. Kebijakan ars utama kita selama ini tuh ibaratnya pakai kacamata kuda, cuma fokus dan obsesif banget sama urusan teknologi dan angka-angka penurunan emisi karbon. Fokusnya teknis banget. Di sisi lain, dari hasil fokus group discussion bareng sama SRI Institute, pendekatan yang dibawa sama Dr. Desinta ini beda 180 derajat. Beliau lebih menyentuh aspek manusianya. Mereka ngebawa suara komunitas akar rumput ke tengah meja diskusi. Fokusnya lebih ke keadilan sosial dan keadilan gender. Dua hal yang, jujur aja, sering banget luput dari radar para pembuat kebijakan. Intinya, mereka itu ngedepanin manusianya, bukan cuma mesinnya. Dan keresahan itu dirangkum secara luar biasa dalam kutipan Dr. Desinta ini. Beliau bilang, pertanyaannya, apakah transisi energi benar-benar menghadirkan keadilan sosial atau justru menjadi fase baru industri yang kembali meminggirkan kelompok rentan? Ini bukan sekedar kutipan biasa ya, ini semacam peringatan keras buat kita semua. Ada bahaya nyata di balik demam energi hijau ini. Kalau nggak dikawal dengan benar, transisi ini cuma bakal jadi alat baru buat akumulasi modal. Sebuah mesin ketimbangan gaya baru yang lagi-lagi meminggirkan masyarakat kelas bawah. Lanjut ke bagian kedua, mengapa perempuan paling terdampak? Menurut riset yang dipaparkan, alasan utamanya simpel tapi mendalam banget. Kehidupan perempuan itu sangat erat kaitannya sama energi. Ini bukan teori di atas kertas ya, tapi berakar kuat banget pada peran sosial dan tugas domestik mereka sehari-hari. Bayangin aja, mulai dari ngurus kebutuhan rumah tangga, masak makanan, sampai mastiin air bersih tersedia, semuanya itu butuh energi. Makanya, begitu ada perubahan dalam tata kelola energi, entah itu jenisnya, cara aksesnya, atau harganya yang naik, perubahan itu bakal langsung menjungkir balikan realitas ekonomi dan keseharian perempuan di komunitas tersebut. Nah, yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala di sini adalah paradoksnya. Di satu sisi, faktanya udah jelas banget. Perempuan itu kelompok yang paling kena imbas dari transisi ini. Tapi coba benturkan itu sama realitas budaya kita. Ada stereotip tebel banget yang menganggap kalau sektor energi dan teknologi itu ya dunianya laki-laki, sangat maskulin. Gara-gara stereotip ini, akses perempuan buat masuk ke pendidikan teknik, kerja di industri energi, apalagi duduk di meja perumusan kebijakan, itu jadi ketutup rapat. Ironis banget kan? Mereka yang paling menanggung beban justru secara sistematis dilarang ikut pegang kendali. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, realitas pahit di Morowali. Kita bakal melihat langsung kenyataan di garis depan. Poin krusialnya ada di sini. Kita harus lihat dampak nyatanya di pusat industri kayak Morowali dan Morowali Utara. Kita tahu kan, kawasan ini tuh jantungnya pembuatan baterai buat masa depan kendaraan listrik. Tapi, ekspansi gila-gilaan industri nikel di sana justru merampas mata pencarian konvensional banyak perempuan lokal. Di saat yang sama, beban domestik mereka malah makin berlipat ganda. Nggak cuma itu, buat perempuan yang berhasil masuk dan kerja di kawasan industri tersebut, kesehatan fisik mereka yang jadi taruhan. Fakta di lapangan tuh ngeri banget. Fasilitas kesehatan reproduksi kurang, ruang laktasi nggak memadai, bahkan sampai ada kasus tragis kayak keguguran, karena mereka harus nanggung beban kerja fisik yang kelewat berat dan nggak ramah buat perempuan. Biaya kemanusiaan ini benar-benar mahal dan langsung mematahkan ilusi kalau transisi energi itu selalu berjalan mulus buat semua orang. Masuk ke bagian keempat, mengukur keadilan transisi energi. Melihat deretan kenyataan pahit tadi, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngebongkar sistem yang rusak ini? Dr. Desinta ngasih solusi lewat apa yang disebut pendekatan feminis. Tapi tunggu dulu, mari kita luruskan dulu definisinya. Pendekatan feminis di sini bukan cuma sekedar formalitas basa-basi nambahin 1 atau 2 petinggi perempuan di ruang rapat direksi ya, sama sekali bukan. Ini soal perombakan fundamental.
Pendekatan ini menuntut transformasi radikal soal siapa yang punya kuasa, siapa yang punya akses, siapa yang berhak menentukan kepemilikan aset energi. Intinya, ini adalah upaya mengembalikan kuasa kepada mereka yang hidupnya bergantung langsung pada energi itu tiap harinya. Buat lebih jelasnya, Dr. Desinta ngasih kita semacam matriks evaluasi yang super praktis. Ada 4 metrik utama yang wajib dipenuhi setiap proyek energi bersih. Pertama, distribusi dampak. Nah, ini tujuannya harus keadilan absolut buat semua kalangan. Kedua, pengambilan keputusan. Artinya harus ada keterlibatan masyarakat lokal yang beneran bermakna, bukan sekedar sosialisasi formalitas saja. Ketiga, kelompok marginal. Masyarakat adat, perempuan, kelompok miskin itu harus dapat pengakuan penuh dan perlindungan nyata. Dan yang terakhir, demokrasi energi. Sistem yang naruh warga negara sebagai subjek utama yang berdaulat, bukan cuma dipandang sebagai konsumen pasif. Keadilan itu baru bisa diklaim kalau semua syarat ini udah terpenuhi. Semuanya tanpa terkecuali. Dan sampailah kita di bagian kelima, masa depan energi yang berkeadilan. Dengan bekal matriks tadi, sekarang kita beralih ke solusi nyatanya. Dan ini kabar baiknya teman-teman, masa depan yang adil itu bukan sekedar angan-angan kosong. Riset ini mencatat kalau praktek-praktek sukses itu sebenarnya udah ada dan hidup di sekitar kita. Di berbagai wilayah, makin banyak perempuan yang maju di garis depan, memimpin langsung pengelolaan energi bersih di tingkat lokal. Gerakan-gerakan akar rumput ini sukses nyiptain solusi yang langsung menuntaskan masalah energi di level bawah. Dan karena solusi-solusi ini dibuat dari partisipasi yang beneran bermakna, hasil dan manfaatnya pun dibagi rata, sangat tepat sasaran, dan bawa kesejahteraan ekonomi tanpa harus menelan korban. Keren banget kan? Sebagai penutup sesi bedah riset kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat direnungkan. Coba deh pikirin, saat kita semua sibuk berlomba-lomba ngejar nol emisi, apakah kita bener-bener lagi ngebangun masa depan yang bersih dan nyaman buat semua orang? Atau jangan-jangan tanpa sadar, kita cuma lagi ngasih pelumas buat sebuah mesin industri raksasa baru yang kedepannya bakal terus menggilas dan menelantarkan saudara-saudara kita yang paling rentan. Transisi ini tuh perjalanannya masih panjang dan arahnya masih bisa kita ubah. Ingat terus pertanyaan ini tiap kali kalian lihat iklan atau kampanye soal energi hijau ya. Terima kasih udah ikut menyelami topik penting ini bareng kita, dan sampai jumpa di sesi bedah materi seru selanjutnya.